Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita mulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, merendahkan diri ya Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami milik Tuhan. Dan tanpa Tuhan, kami tak memiliki kekuatan apapun ya Tuhan menjalani hari demi hari Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau disenangkan di atas tata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dalam pimpinan-Mu
kasih Tuhan, kami datang padamu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, kami sembah Kau Yesus. Kuduslah Engkau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber pengharapan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kau Allah yang kudus, ku tinggikan Engkau, Kau Allah maha tinggi. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang kekal, Kau Raja damai, tiada sepertimu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, kudus nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan berikan kekuatan untuk kita melewati. Terima kasih Tuhan, tanpa-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai Tuhan. Demikianlah hati kita, rindu akan kebenaran firman Tuhan dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bertiru sarindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, hidup di dunia yang sudah jatuh ini, sejak di Eden, maka dunia sebenarnya sudah dikutuk oleh Tuhan. Itulah penjelasannya mengapa ada bencana, ada penyakit, ada kejahatan, ketidakadilan, kekerasan, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarpun dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya kami semua pasti baik-baik saja di hadapan Tuhan. Di tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu sama-sama bahwa dunia ini suatu hari akan berakhir. Karena memang sudah jatuh dalam dosa. Masalahnya adalah saat ini kita harus mengerti, ketika kita masih hidup, kita harus mengerti bahwa dalam hidup ini pasti kita mengalami yang namanya penderitaan. Pasti. Ya. Jadi jangan berharap hidup ini akan mudah-mudah saja. Ya, karena sudah Kristen maka tidak ada masalah. Tidak demikian, saudara. Ya. Nah, masalahnya adalah banyak gereja yang mengajarkan sesuatu yang cuma menyenangkan telinga. Sehingga bicaranya itu melulu. Berkat jasmani, ya kesuksesan duniawi, banyak uang, kaya raya, sehat. Itu saja. Menang, pasti menang. Jadi kepala bukan ekor. Hidup pasti berkelimpahan. Seolah-olah apa ya? Seolah-olah hidup di bumi ini gak ada masalah gitu. Seolah-olah semua orang akan baik-baik saja sama kita, mendukung kita,
tidak ada konflik, penuh mujizat hidup ini. Mujizat maksudnya mujizat yang harafiah ya, yang fisik sifatnya. Tetapi Alkitab berkata sesuatu yang berbeda. Memang mujizat dan kesempatan dan lain sebagainya itu disediakan Tuhan, tetapi tidak selalu, tergantung dari keadaan dan konteksnya. Terutama yang memutuskan adalah Tuhan sendiri. Ini yang harus kita mengerti, saudara. Ya, jangan melakukan simplifikasi terhadap hidup ini. Jangan memudahkan asal bicara saja. Hidup ini nyata, saudara. Alkitab mengingatkan kepada kita, lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Artinya apa itu, saudara? Artinya bahaya. Kita harus selalu berjaga-jaga, mengenakan senjata rohani, kan begitu artinya. Ya. Alkitab sangat jelas mencatat bahwa orang percaya akan mengalami penderitaan. Masalahnya ini jarang diajarkan, sehingga banyak orang Kristen menjadi bingung ketika penderitaan itu datang. Menjadi bingung, saudara. Apakah aku kurang beriman atau bagaimana? Apakah aku sedang berdosa atau bagaimana? Apakah Tuhan marah? Nah, ini yang tidak mengerti itu ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya mengerti jawabannya kalau kita percaya penuh kepada Tuhan dan mengerti akan kehendaknya. Ya. Karena bagaimanapun faktanya manusia pernah mengalami penderitaan, entah itu sakit fisik, entah itu dikhianati teman-teman, saudara, iya kan? Entah itu ketika bisnis jadi bangkrut, bisa saja, kenapa tidak? Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, saudara, meskipun Tuhan belum menjawab doa kita, tetaplah percaya, tetaplah taat. Sebab sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan kita sulit pun Tuhan sebenarnya sedang beserta kita. Cuma Ia tidak turun tangan secara instan. Terkadang kita memang perlu menderita, saudara. Kenapa? Untuk melatih iman kita. Untuk membuat kita mentalnya semakin kuat ikut Tuhan. Untuk menguji juga apakah kita percaya Tuhan di saat segalanya baik-baik saja atau dalam segala keadaan. Disitulah cinta atau kasih yang sejati diuji. Oleh karena itu, jangan kekanak-kanakan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak masalah. Karena penderitaan itu mematangkan iman. Makanya Alkitab berkata, lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Karena di rumah duka kita melihat penderitaan manusia yang hidup di bumi. Ya, sehingga kita belajar menjadi makin bijaksana, makin mengerti, makin mau dekat Tuhan. Ada banyak pelajaran di rumah duka. Kan begitu. Menderita itu sesuatu yang biasa-biasa saja di dunia ini. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin menderita, benar. Tapi mau tidak mau pasti mengalaminya. Pasti, saudara. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, menderita aniaya ini bukan sakit fisik atau kena bencana, bukan itu. Konteks yang ayat ini adalah orang-orang tidak akan bersahabat dengan kita. Orang tertentu tentunya, tidak semua. Orang yang tidak percaya tidak suka sama kita. Ya. Di dalam Filipi 1 ayat 29 malah dijelaskan lagi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita itu, penderitaan itu karunia, saudara. Bukan kita dikaruniakan hanya untuk beriman, percaya, bukan. Kita dikaruniakan bahkan untuk menderita. Kenapa? Karena kalau seseorang benar-benar hidup bagi Kristus, ia akan ditolak oleh banyak orang. Orang tidak suka lihatnya. Mungkin diantara saudara pernah mengalaminya, fanatik amat loh, gitu. Ya, itu kan suatu
serangan secara psikis sebenarnya. Tapi kita harus siap, saudara. Memang ikut Tuhan Yesus begitu. Ya, jangan berharap kalau kita ikut Tuhan Yesus melayani di gereja maka semua orang suka sama kita gitu. Akan banyak terjadi penolakan, tekanan, ya, baik secara fisik maupun mental. Ya, tetapi penderitaan justru tanda bahwa kita sedang ada di jalan Tuhan. Seperti dahulu Tuhan Yesus juga menderita sebelum dimuliakan. Ya. Jalan mengikut Tuhan Yesus itu bukan jalan mudah, bukan jalan menuju popularitas, tapi adalah jalan salib. Gitu, saudara. Artinya penderitaan karena iman itu bukan pengecualian, itu selalu ada dalam hidup kita. Itu adalah bagian dari perjalanan iman kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, mulai sekarang, saudara, mari kita menjadi dewasa. Kalau terjadi penderitaan, apapun bentuknya, ya kita tahulah bahwa kita sedang hidup di dunia ini. Tapi satu hal yang sangat menghibur dan sangat menguatkan, ketika kita mengalami penderitaan, kita tetap kuat, tetap percaya, tetap taat. Kenapa? Karena rupanya kita mengalami penderitaan itu bersama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak membela kita, bukan. Tuhan sedang menemani kita lewat penderitaan itu. Sehingga kita mengerti, oh iya, segala sesuatu di dunia ini sementara tidak ada artinya, apalagi kalau dibandingkan dengan kemuliaan kelak. Itu ya, saudara. Semangat, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah dikuatkan dan dihiburkan dengan firman kebenaran. Terima kasih. Biarlah hidup kami ini ada di tangan Tuhan dalam segala keadaan. Ajari kami terus ya Tuhan, dari hari ke hari. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan yang melindungi gerejamu ini. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.